ketika anak tersebut mendoakan kita, maka pahalanya akan mengalir terus sampai datangnya hari kiamat. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, mumpung kita masih hidup, maka didik kita punya anak-anak dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad SAW, agar nanti ketika kita meninggal dunia, anak-anak kita bisa mengirimkan doa kepada kita, bisa menjadi anak-anak soleh, bisa menjadi tabungan bagi kita semua. Mumpung kita masih hidup, didik anak-anak kita dengan Al-Quran, didik anak-anak kita untuk bisa membaca Al-Quran, didik anak-anak kita mengikuti baginda Nabi besar Muhammad, mengikuti ajaran Islam, mengikuti akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan, uswah, pedoman, dan teladan bagi anak-anak kita, bagi putra-putri kita, khususnya para ibu-ibu. Di sini banyak ibu-ibu. Awas, ibu-ibu, kalian adalah madrasatul ula. Kalian adalah muallimah, muaddibah, mudarrisah. Seorang ibu adalah madrasah pertama, guru pertama, pondok pesantren pertama, sekolah pertama bagi putra-putrinya. Bukanlah pondok pesantren, bukanlah madrasah, bukanlah sekolah, tetapi hakikat guru yang pertama, pondok pesantren yang pertama bagi putra-putri adalah kalian sebagai seorang ibu. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan istri, nisa'ukum harsul lakum, wanita-wanita kalian adalah ladang bagi kalian. Kita, kami para lelaki, kami yang bercocok tanam, kalian para perempuan, kalian adalah ladangnya. Jikalau para laki-laki bercocok tanam di ladang yang baik, maka hasilnya bakal baik. Tetapi kalau kita bercocok tanam di ladang yang rusak, di ladang yang kering kerontang, maka hasilnya pun bakal buruk. Nah, ibu-ibu adalah ladang tersebut. Baik buruknya anak tergantung daripada ibunya, bukan tergantung daripada bapaknya. Karena waktu seorang ibu dengan anak lebih banyak daripada waktu seorang bapak dengan anaknya. Maka baik buruknya anak tergantung daripada ibunya. Banyak ibu-ibu zaman sekarang, kalian tahu di mana letak kursi kalian, kalian tahu di mana letak lemari kalian, kalian tahu di mana letak kasur kalian, kalian tahu di mana letak kompor kalian, tapi kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian ketika malam. Emas kalian, ibu-ibu saya tanya, emas, uang, permata, berlian, apakah kalian taruh di luar rumah? Ditaruh di mana? Dalam lemari, dikunci rapat-rapat, iya kan? Kenapa? Takut diambil orang, iya kan? Emas, intan, mata, uang kalian kunci rapat-rapat, sangat berharga bagi kalian. Kalian takut diambil orang. Kenapa? Anak-anak perempuan kalian umbar kayak binatang. Apakah emas lebih berharga daripada anak perempuan kalian? Apakah intan permata lebih berharga daripada anak perempuan kalian? Tapi ini nyatanya yang terjadi, ibu. Kalian lebih cinta, lebih perhatian, lebih takut kehilangan emas, kehilangan harta, kehilangan uang, daripada kehilangan kehormatan dan harga diri anak-anak perempuan kalian. Ibu-ibu tahu, Sayyidatuna Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap malam beliau rumahnya gelap. Para sahabat bertanya, ya Imam, ya Ali, apakah engkau tidak punya uang untuk beli lentera sehingga setiap malam rumahmu selalu gelap? Apa kata beliau? Sengaja aku matikan rumahku ketika malam. Agar apa? Agar orang-orang yang lewat depan rumahku tidak bisa melihat sekalipun bayangan daripada anak-anak perempuanku. Aku tidak rela, aku tidak ridho orang-orang melihat bayangan daripada anak-anak perempuanku. Itu Sayyidina Ali dan Sayyidatuna Fatimah. Kita ibu-ibu zaman sekarang, anak perempuan kalian umbar kayak binatang. Bahkan binatang lebih berharga daripada anak perempuan kita. Kadang ibu-ibu apalagi di kampung-kampung, ayamnya nggak pulang dicari, anak perempuan yang nggak pulang dibiarkan. Ayam lebih berharga, lebih mahal, lebih engkau jaga daripada anak-anak perempuan kita. Itu yang terjadi. Oleh karenanya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita masukkan anak-anak kita, putra-putri kita di pondok-pondok pesantren, di yayasan-yayasan Islam. Ini adalah suatu kebaikan. Ini adalah suatu hal yang bermanfaat. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang zaman sekarang, mereka lebih memilih sekolah-sekolah modern. Mereka lebih memilih sekolah-sekolah yang tinggi, sekolah-sekolah dalam urusan dunia. Mereka tidak mau masukkan anaknya ke pondok pesantren. Mereka tidak mau masukkan anaknya ke yayasan-yayasan Islam. Mereka lebih memilih yang urusan-urusan dunia, sekolah-sekolah negeri. Mereka lebih memilih sekolah-sekolah yang berpedoman kepada orang-orang barat, yang berkiblat kepada orang-orang barat. Mereka berkata kalau masuk pondok pesantren ketinggalan zaman. Mereka berkata kalau masuk yayasan-yayasan Islam ketinggalan zaman. Saya tanya ibu-ibu semua, ibu-ibu jawab yang keras dan jawab yang jujur. Yang paling banyak jadi maling,
yang paling banyak jadi maling? Dulunya mereka mondok, mereka sekolah Islam, atau mereka sekolah umum? Jawab yang keras. Yang paling banyak jadi maling dulu mondok apa sekolah umum? Yang paling banyak jadi pelacur dulu mereka mondok apa sekolah umum? Hah? Yang keras. Yang paling banyak tidak perawan mereka di pondok pesantren, di yayasan Islam, atau di sekolah-sekolah umum? Jawab yang keras. Yang paling banyak dari koruptor mereka dulu mondok di yayasan Islam atau sekolah-sekolah umum? Berarti mana lebih bejat? Pondok pesantren atau sekolah umum? Mana lebih biadab? Mana lebih biadab? Nah, makanya jangan menyepelekan pondok pesantren, jangan menyepelekan yayasan Islam. Ini yang terjadi, betul? Betul? Kita ngomong realita aja, ngomong apa adanya. Yang paling banyak menjadi maling, yang paling banyak jadi koruptor, yang paling banyak jadi penjahat, yang paling banyak jadi biadab. Terbukti mereka bukan lebih banyak, bukan dari pesantren, lebih banyak bukan dari dulu sekolah-sekolah Islam, akan tetapi dari sekolah-sekolah umum. Kenapa? Karena minimnya pengetahuan dan pemahaman mereka tentang agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena bersyukur Bapak, Ibu, kita punya anak-anak berada di Yayasan An-Nur. Makanya kita doakan ke Sobri sebagai muassis, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani ruhani beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi baik buruknya anak ibu-ibu tergantung dari seorang ibu. Nah, baik buruknya ibu sebagai seorang istri itu tergantung daripada suami. Jadi kembali lagi kepada suami. Bapak-bapak zaman sekarang yang ngarep, mereka ngarep, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khansa, seperti Sayyidatuna Sumayyah binti Khabbab, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Mutia. Kalau pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, maka bapak-bapak harus menjadi sosok Rasulullah SAW. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, harus menjadi sosok Rasulullah. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, harus menjadi sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar, harus menjadi sosok Zubair bin Awam. Pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, bapak-bapaknya kelakuan kayak Fir'aun, bagaimana? Gak bakal bisa. Baik buruknya anak tergantung daripada ibu, dan baik buruknya ibu sebagai istri tergantung kita daripada suami. Penumpang celaka atau tidak tergantung daripada kapalnya. Kapal tersebut tergantung daripada nahkodanya. Kita sebagai suami adalah nahkoda, istri adalah kapal, dan anak-anak perempuan kita ataupun anak-anak laki-laki kita adalah penumpang daripada kapal tersebut. Maka nahkodanya harus menjadi nahkoda yang baik, begitupun kapalnya harus menjadi kapal yang bagus. Insya Allah kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi orang tua bisa mendidik anak-anak kita sehingga menjadi ladang bagi kita walaupun telah meninggal dunia nanti. Anak-anak kita bisa menjadi anak yang soleh, yang berbakti pada kedua orang tua. Sebab berbakti pada kedua orang tua bukan hanya ketika masih hidup saja, tetapi berbakti kepada kedua orang tua abada, selama-lamanya. Walaupun orang tua kita telah meninggal dunia, bukan berarti putus bakti kita kepada kedua orang tua, tapi berbakti kepada kedua orang tua walaupun telah meninggal dunia. Dengan apa? Dengan memperbanyak mengirimkan doa ayat-ayat Al-Quran kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kita doakan mudah-mudahan almarhum Sahibul Haul pada pagi hari Kiai Haji Muhammad Umar Lubis, mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya. Allah jadikan kubur yang taman daripada taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala penuhi dengan cahaya Allah. Kelak Allah bangkitkan bersama baginda Nabi besar Muhammad, dan kita pun semua yang duduk di majlis ini kali akhirat Allah kumpulkan di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Tadi saya datang kemari itu mengantar saya punya putri Alia dan Gazia. Nggak ada saya mau ngasih sambutan, bahkan saya pakai kaos, cuma dikerjain sama kayak Sobri. Orang datang kemari semalam, Alia sama Gazia saya punya putri bilang, Abah besok ada acara di sekolah. Acara apa nak? Nggak tahu, pokoknya ada acara, terus katanya wali santri harus hadir. Oh ya udah, nanti besok Abah antar. Begitu nyampe sini nggak ada acara. Udah begitu saya lagi di dalam sama Kiai Sobri dipaksa buat sambutan. Insya Allah bermanfaat walaupun sedikit. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.